Assalamualaikum, hai sobat karyawan. Saya ada kabar gembira buat kawan-kawan pekerja formal. Pemerintah kita memberi BSU. Pernah dengar BSU? Bantuan Subsidi Upah. Sebelumnya pernah untuk pekerja formal kita juga dapat bantuan itu sekitar 600.000. Bantuan itu cuma 300.000, tapi 300.000 per bulan, tapi dibantu selama 2 bulan, jadi langsung dibayar oleh pemerintah 600.000. Bantuan ini dikeluarkan untuk membantu ke kawan-kawan karyawan yang terdampak situasi ekonomi. Ya, situasi ekonomi sekarang memang sulit ya, barang-barang semua mahal. Tujuan pemerintah ini supaya daya beli dan roda ekonomi berputar. Nah, jadi pertanyaan, siapa yang berhak menerima BSU ini, bantuan subsidi upah? Oke, saya jelaskan. Pertama, WNI, warga negara Indonesia dan punya NIK IKTP, terdaftar aktif di BPJS Ketenagakerjaan. Ini artinya kawan-kawan sedang bekerja aktif. Cuma informasi terakhir yang saya dapat, datanya itu per April. Jadi kawan-kawan BPJS Tenaga Kerjanya wajib aktif per April. Paling misal udah berhenti di bulan Mei, oke, enggak apa-apa, tapi aktif di bulan April. BPJS Tenaga Kerja, kartu BPJS Tenaga Kerja masih aktif di bulan April. Kawan-kawan ada kesempatan. Saya bilang ada kesempatan ya, bukan berarti pasti dapat, tapi ada kesempatan dapat. Terus gaji maksimal 3.500.000 sesuai UMP atau UMK daerah kawan-kawan, 3.500.000 sampai 5 juta lah. Nah, itu sesuai UMK dan UMP tempat kawan-kawan bekerja. Bukan PNS, TNI atau Polri, karena memang bantuan ini khusus untuk para pekerja formal. Terus satu lagi, bukan penerima bantuan seperti PKH dan kartu pekerja. Jadi kalau penerima kartu pekerja itu setahu saya kan orang yang belum bekerja. Ini memang kita yang sudah bekerja diberi bantuan. Nah, besar bantuannya seperti yang saya sampaikan tadi sekitar 600.000 sekali cair. Itu informasi yang terbaru yang saya dapat. Nanti kalau misalnya ada perubahan lagi, saya akan usahakan untuk update ke kawan-kawan. Cara ngeceknya gimana? Nah, cara ngeceknya, kawan-kawan bisa kunjungi situs bsu.bpjs ketenagakerjaan go.id, bsu.bpjs ketenagakerjaan.go.id. Nah, masukkan NIK, nama, terus biasanya dia minta nama orang tua juga sama tanggal lahir. Itu dia minta. Nanti muncul kawan-kawan berhak atau tidak berhak menerima bantuan BSU. Biasanya kalau yang berhak itu akan muncul masih diverifikasi, kata dia. Muncul seperti itu. Kalau yang tidak berhak langsung dibunyikan Anda tidak berhak menerima BSU. Kalau muncul verifikasi, kawan-kawan bisa dia minta update nomor rekening, Jika nomor rekening tidak bisa kawan-kawan update, kawan-kawan usahakan hubungi HRD perusahaan kawan-kawan atau orang yang di perusahaan teman-teman ya, kawan-kawan ya, yang menghandle masalah BPJS, dan minta tolong ke dia updatekan data saya untuk BSU. Karena ini diwajibkan, setiap HRD diwajibkan mengupdate data karyawan. Malah informasi yang saya dapat itu bisa terkena sanksi jika HRD tidak mengupdate data karyawannya. Jadi BSU ini memang program pemerintah yang sepertinya sangat-sangat di-concern sama pemerintah supaya yang betul-betul berhak menerimanya. Makanya HRD dipaksa untuk mengupdate data tersebut. Di grup kami HRD di tempat saya itu fokus BPJS Tenaga Kerja itu memang fokus mereka untuk mengupdate data. Kita ditanyain satu-satu, yang misalnya AR-nya punya bimbingan dia ya, yang di bawah handle dia ditanyain, kami pun tanyain. Udah terima email dari kami, udah update kawan-kawan, udah valid, udah invalid. Nah, kita discuss, dan grup HRD tempat
tenaga kerja tempat kami bernaung berapa hari ini isinya BSU aja, tentang BSU aja isinya. Nah, karena memang saking concernnya pemerintah dalam update data BSU ini. Terus rekeningnya kemana? Nah, yang diupdate rekening itu yang bisa menerima cuma rekening himbaran. Himbaran itu rekening bank pemerintah seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN. Nah, cuma rekening ini yang bisa. Cuma waktu tahun kemarin cuma rekening ini. Tapi sekarang ada pengecualian. Ada pengecualian untuk BSI masih bisa. Kalau kawan-kawan tidak punya rekening BRI, himbaran dan BSI, kawan-kawan masih bisa punya kesempatan nanti menerima di kantor pos, lewat kantor pos. Dan di itu juga pengalaman tahun kemarin itu diinfokan di website yang BSU BPJS Tenaga Kerja yang saya bilang pertama tadi, diinfokan di sana. Anda terima di mana? Kalau misal kartu Anda tidak rekening himbaran Anda tidak ada, Anda terima di kantor pos. Coba ini agak ribet biasanya. Pengalaman tahun kemarin agak ribet. Kita menunggu, semua orang percaya kita harus menunggu. Dan ya ini untung-untungan juga ya. Kalau ada di perusahaan kami yang dapat, ada yang tidak dapat. Saya baru cek kemarin ada salah satu karyawan tidak dapat. Anda tidak berhak menerima. Saya tidak tahu apa penyebab dia tidak terima. Apakah karena baru terdaftar? Tapi setahu saya dia baru terdaftar di akhir 2024 di BPJS Tenaga Kerja. Nah, apakah itu penjawabnya saya juga tidak tahu karena ini kan pemerintah yang menentukan berhak atau tidak berhak. Sedangkan perusahaan cuma mengupdate data kawan-kawan data bank, nomor rekening, itu aja. Kita di HRD diperintahkan untuk mengupdate itu aja. Apakah kawan-kawan tidak dapat atau tidak dapat, pemerintah yang menentukan. Tapi saya berharap kawan-kawan pekerja dapat semuanya karena ini sangat lumayan membantu walaupun tidak maksimal, tapi alhamdulillah lumayan pemerintah kita care, peduli sama kita dengan kondisi ekonomi yang semua barang-barang mahal ya. Tidak kita aja, hampir semua negara mengalaminya. Jadi buat kawan-kawan karyawan sukses selalu dan semoga kawan-kawan menerima bantuan subsidi upah dari pemerintah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.